Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Khairia dengan NIM 670521313. Saya dari kelas 4503. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas pengembangan profesionalisme mengenai motivasi diri. Di sini saya membawa judul itu bisa dibilang jangan menyerah. Ingat, jangan pernah menyerah ketika kita susah. Jangan pernah menyerah ketika kita lelah. Jangan menyerah ketika kita belum mendapatkan hasil yang kita inginkan. Ketika kita memulai suatu kebiasaan, ya memang semua itu butuh proses. Nggak semuanya bisa instan dengan apa yang kita inginkan. Jadi, kalau misalnya di awal kita mencoba dan bisa dibilang itu gagal, itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kita di situ disuruh untuk mencoba lagi, disuruh untuk belajar lagi, berusaha. Nah, kayak seperti sekarang. Bisa dibilang saya di jurusan ini bukan jurusan yang saya inginkan. Tapi karena saya udah masuk ke jurusan ini, gak mungkin saya hanya bisa dibilang tuh hanya setengah jalan saja. Makanya saya harus bisa gimana pun caranya menyelesaikan sampai di S1 ataupun kalau bisa saya nyambung ke S2. Awalnya saya sedikit kecewa karena di sini bukan fashion saya, bukan cita-cita saya dari awal dan juga bukan keinginan saya. Jadi ketika saya sudah masuk di sini, gak mungkin nih udah masuk tiba-tiba ya main keluar aja gitu, nggak diselesaikan. Karena ketika kita udah mencoba, bisa dibilang tuh saya di sini tuh mencoba hal baru, mencoba sesuatu yang belum pernah saya lakukan. Kayak di sini tuh kan di bidang teknik, kayak ngoding dan lain sebagainya tuh saya belum pernah menyentuh hal seperti itu. Maka dari itu, karena saya udah terjun ke sini, gimana caranya saya harus bisa sukses di sini. Walaupun itu pasti sangat berat dan banyak banget cobaannya. Cuman yang awalnya saya mikir kesuksesan itu ketika saya bisa menjadi dokter, dan ketika saya bisa dibilang udah nggak ini lagi ya ke dokter gitu, saya mencoba membuka pemikiran saya bahwasannya orang sukses itu belum tentu yang jadi dokter itu dia sukses. Karena saya juga udah melihat yang tamatan dari dokter gitu belum tentu dia juga mendapatkan pekerjaan. Sama bisa dibilang tuh kayak yang udah sarjana, yang udah S1 itu belum tentu dia bisa mendapatkan pekerjaan dengan instan. Makanya semua itu tuh nggak bisa kalau misalnya langsung instan aja. Semua itu butuh proses, butuh tekad. Nah, makanya di sini ketika saya udah terjun ke sini, gimana sih saya harus memikirkan ini bukan jurusan yang saya inginkan, bukan fashion saya. Nah, itu kan udah merupakan pertanyaan tuh, tanda tanya. Gimana caranya saya bisa sukses? Gimana caranya saya bisa membanggakan kedua orang tua saya dengan saya berkuliah di sini atau masuk di jurusan ini? Saya nggak ada niat untuk menjelekkan jurusan ini, karena ini tuh jurusannya. Dan setelah saya masuk ke sini, ini tuh jurusannya yang bagus, sangat bisa dibilang bagus karena teknologi sekarang makin canggih, semua makin berkembang pesat terutama di dunia teknologi. Makanya saya merasa beruntung saya masuk di jurusan ini. Karena kan di sini jurusannya di bidang teknologi ya. Jadi saya tahu gimana sih perkembangan teknologi sekarang yang sangat pesat banget gitu kan bisa dibilang. Jadi ya udah, karena udah semuanya terjadi, saya harus bisa meyakinkan diri saya ketika saya kuliah di sini saya harus bisa sukses gimana pun caranya. Ya walaupun semua itu bisa dibilang sangat susah dan butuh sangat keras prosesnya ya, harus bisa dilihat prosesnya itu gimana. Tapi bagaimanapun ketika kita sudah mencoba hal itu dan bisa dibilang udah terjun lah ya, ini kan udah masuk semester 2 gitu kan, gak mungkin saya keluar dari jurusan ini. Jadi bisa dibilang kayak saya udah terjun,
saya harus bisa benang ke tepi, harus bisa sukses gimana pun caranya. Jadi nggak bisa berpikir kalau misalnya jadi dokter itu pasti dia sukses. Nggak. Saya di sini belajar bahwasannya menjadi dokter itu belum tentu sukses. Memang jadi dokter itu dia sukses, tapi nggak semuanya sih menurut saya. Karena di sini pun saya masuk di jurusan ini, saya merasa oh ternyata gini jurusannya, asik sih, tapi saya juga butuh pemahaman yang lebih, karena dari awal kan udah saya bilang ini tuh bukan fashion saya. Jadi ya saya membutuhkan proses yang lebih, bisa dibilang begitu. Dan kalau untuk motivasi dari diri saya sendiri sih, saya cuman ingin menanamkan dari diri saya tuh harus bisa sukses. Saya nggak boleh nyerah, saya nggak boleh gampang menyerah. Apalagi ini kan bisa dibilang ngerantau, pasti orang tua di rumah menginginkan yang terbaik untuk anaknya, ingin lihat ketika anaknya pulang, anaknya itu sukses, gak main-main di perantauan. Pasti itu bisa dibilang semua orang tua yang inginkan untuk anaknya. Makanya ketika saya, apalagi ini kan jauh beda pulau, ngerantau ke sini, saya berharap saya bisa sukses di jurusan ini. Makanya dengan itu harapan saya, dan saya mikir gimana sih, apa sih motivasi untuk diri saya sendiri biar saya tuh bisa sukses. Yaitu saya tuh harus gak boleh nyerah, harus berani mencoba hal baru, harus berani gak boleh malu, harus bisa mencoba semua hal yang bisa membawa kita untuk sukses. Karena sebenarnya sukses itu bukan diukur dari tolak ukur aku udah punya, misalnya nih udah S1, udah punya rumah dan lain sebagainya, itu juga udah sukses. Tapi tergantung dari masing-masing individu, sukses menurut dia itu yang gimana. Kalau dari saya pribadi, sukses menurut saya ketika saya udah bisa ngebanggain orang tua saya. Karena dari ya bisa dibilang, gak tahu ya, itu cita-cita saya sih, ingin banget membuat orang tua saya seneng. Dan mungkin karena ini saya anak pertama, jadi saya harus bisa menjadi contoh untuk adik-adik saya, supaya adik-adik saya bisa dibilang tuh bisa semangat untuk belajarnya. Jadi kan mereka melihat, kakak aku sukses, aku juga harus bisa sukses, kan orang tua tuh bakalan bangga. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan, jangan pernah menyerah, harus berusaha, gak semuanya bisa instan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.